السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم الغيوب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله العالمين. Alhamdulillah alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, Masjid Lambak Brakas yang dicintai sekalian, insya Allah seperti biasa awal renungan pagi kita bersama beberapa ayat surah Sajadah yang akan kita kaitkan dengan tajuk sorotan dan dikaitkan juga dengan tajuk khutbah Jumat yang lepas. Hari ini pun sudah Jumat ya. Jumat lepas khutbah menyorot tentang mempercayai hari akhirat, beriman kepada hari akhirat. Di sini ada teksnya. Alhamdulillah, percaya pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat sama aja lah ya. Percaya kepada hari akhirat. Kalau kita lihat surah Sajadah contohnya ya, mungkin lebih separuh ayat dalam surah Sajadah berkenaan dengan hari akhirat. Lebih separuh ayat dalam surah Sajadah berkenaan dengan hari akhirat atau hari kiamat. Atau kalau kita lihat dari awal Al-Quran, start dari Fatihah, halaman pertama suratul Baqarah dan halaman sesudahnya, setiap halaman ada sorotan tentang hari kiamat ataupun hari akhirat ataupun kehidupan hari esok. Kalau kita lihat juz 30 contohnya ya, juz 30 surah Amma Yatasaalun tentang hari kiamat. Sesudahnya surah An-Nazi'at wan Nazi'ati gharqa tentang hari kiamat. Sesudah An-Nazi'at surah Abasa wa Tawalla tentang hari kiamat. Sesudah surah Abas surah Takwir idza syamsu kuwirat mengenai hari kiamat. Sesudah Takwir surah Infitar idza sama'un fatarat hari kiamat. Sesudah Infitar surah Al-Mutaffifin tentang hari kiamat. Sesudah Mutaffifin surah Insyiqaq idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa haqqat mengenai hari kiamat. Memang ada disorot dalam khutbah Jumat yang lepas beberapa ayat dari surah Insyiqaq. Sesudah surah Insyiqaq surah Al-Buruj was sama'i zatil buruj mengenai hari kiamat. Sesudah surah Buruj surah At-Tariq was sama'i wat tariq tentang hari kiamat. Sesudah At-Tariq suratul Fajr wal fajri wa layalin 'ashr. Sesudah Tariq tadi Al-A'la Sabbih isma rabbikal a'la tentang hari kiamat. Sesudah A'la surah Al-Ghasyiyah Al-Hattaka hadisul Ghasyiyah tentang hari kiamat. Sesudah Al-Ghasyiyah suratul Fajar tentang hari kiamat. Sesudah Al-Fajar suratul Balad tentang hari kiamat. Sampai nanti surah Al-A'la Iqra bismi rabbikal ladzi surah Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq suratul Alaq tentang hari kiamat. Surah Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru tentang hari kiamat. Surah Zalzalah sesudah Al-Bayyinah tentang hari kiamat. Surah Al-Adiyat tentang hari kiamat. Al-Qari'ah tentang hari kiamat. At-Takasur tentang hari kiamat. Al-Humazah tentang hari kiamat. Perhatian Al-Quran kepada hari kiamat sangat besar. Kalau orang tu baca Quran dan berusaha memahami apa yang dibacanya, mesti orang tu mencintai hari kiamat, mesti ringan langkah datang ke masjid, mesti selesai duduk di masjid. Orang yang susah datang ke masjid, tidak selesai duduk di masjid, nanti dari kiamat susah. Malah kata ulama, masjid, surau dan balai ibadat di dunia ini nanti dari kiamat menjelma seperti bahtera, kapal besar. Semua orang yang tercatat, terdaftar menjadi ahlu masjid, dia akan naik masjid. Subhanallah, subhanallah. Ulama mengatakan masjid di hari kiamat menjadi bahtera. Itu maka dikatakan bila kita sorot hadis yang disampaikan dalam khutbah Jumat yang lepas,
tentang masjid. Tengok di sini ya. Ini diambil pada khutbah Jumat yang lepas. Tengok hadis tentang masjid. Tajuk agar si mukmin lebih kompetitif. Tengok di sana, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Di antara yang selamat nanti di sana, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Mu'allak, kalau makna literal mu'allak itu tergantung, artinya tertambat, terpaut. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Masjid Lambak Berakas, Masjid Lambak, Masjid Serusuh, Masjid Salihin. Hatinya ada di setiap masjid. Bila dia keluar masjid, dia berniat nak masuk, nak datang lagi. Dia keluar pagi hari, nanti zuhur saya datang lagi ya Allah. Bila dia keluar salat zuhur, asar nanti saya datang lagi ya Allah. Biar dia keluar salat asar, maghrib isya nanti saya akan datang lagi ke rumahmu ya Allah. Itulah. Jadi kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah, ayat yang mengingatkan kita tentang hari kiamat memang banyak sekali ya. Contohnya halaman 416 ayat 12, 13 dan 14. Nah, kita ambil 3 ayat saja yang kita kaitkan dengan khutbah Jumat minggu lepas, yaitu percaya kepada hari kiamat. Boleh dibaca ya, ayat 12, 13 dan 14. Walau tara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimun. Walau tara izil mujrimun. Mujrimun ini manusia yang bermasalah, insan yang bermasalah, manusia yang bermasalah. Nanti tengok apa masalahnya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma 'afina wa'fu anna. Bila kita membaca ayat Quran tentang peringatan keras mengenai azab hari kiamat, kita digalakkan berdoa minta perlindungan Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allah memberi peringatan arah kita ini, kita kena respon dengan meminta perlindungan, ataupun Allah ma'afina wa'fu anna, ataupun Allah ma'afini wa'fu anni. Bila baca ayat tentang peringatan, ayat peringatan tentang hari kiamat, kita kena dengar dan kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi, supaya selamat nanti di sana. Kita lihat ya, walau tara izil mujrimun. Kalau kamu lihatlah, kalau kamu nampaklah, ini akan terjadi nih ya. Ini akan terjadi nanti. Quran sudah sebut supaya kita pandai mengambil sikap, pandai mengambil langkah. Kalau kamu lihatlah, izil mujrimun, ketika orang yang bermasalah itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, inda rabbihim, di hadapan Allah, menyesal karena setiap orang akan menghadap Allah. Setiap orang akan menghadap Allah. Tengok ayat dalam surah Maryam. Peringatan Allah bahwa setiap orang akan menghadap Allah. Boleh dilihat di penghujung surah Maryam sebelum surah Thaha. Lihat di sini biar kita tahu status ya.
halaman 311, 312. Tengok di sana halaman 311 surah Maryam ayat 95, 96. Ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia akan menghadap Allah one by one. Fardan, seorang-seorang. Suami dipanggil, istri dipanggil, anak satu-satu dipanggil. Pikirkan. Sudah ada warning ya? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap individu akan dipanggil Allah, ditanya, waktu azan di mana? Waktu azan di mana? Dengar tak azan? Di antara pertanyaannya tuh ya. Karena di antara pertanyaan asas tentang salat. Bila ditanya tentang salat, dia akan tanya tentang azan. Tengok ayat sesudahnya. Ayat 96 surah Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, iman dan amal saleh, Allah akan melayannya dengan penuh kasih sayang. Jadi tujuan hidup apa? Iman dan amal saleh. Ini juga dalam surah Sajadah ayat 12 tadi. Apa kata orang yang bermasalah di sana nanti? Mereka menghadap Allah menyesal, menundukkan kepala tanda menyesal. Apa katanya? Rabbana absarna. Mereka berdoa di sana. Berdoa saat menghadap Allah. Berdoa di hadapan Allah, bukan di dunia. Dulu Abah pernah sholat di salah satu masjid. Imam tu baca doa nih, Pak. Imam besar. Dia baca doa nih. Lepas sholat, Abah runding, Imam, doa tadi itu surah apa kan? Cek surah Sajadah. Imam baca atau doa itu doa siapa dan untuk apa? Itu doa insan yang bermasalah di hadapan Allah nanti menyesal dan minta balik ke dunia. Tengok di sini ayatnya. Rabbana absarna. Rabbana absarna. Ya Rabbana, ya Allah, kami sudah nampak. Dah nampak di kiamat tu? Ya Allah, kami sudah lihat. Wa sami'na. Sekarang kami mendengar titah perintahmu ya Allah. Berarti masa di dunia tak nampak. Berarti masa di dunia tak dengar. Lalu farji'na. Balikkan kami ke dunia. Mereka nak ke dunia semula. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Di sana baru minta nak balik ke dunia beramal saleh. Inna muqinun. Kami sudah confident sekarang. Dah nampak di depan matanya hari kiamat, kesusahan, penderitaan. Dah nampak, baru nak balik ke dunia. Kata orang Melayu apa? Tantuk baru tengada. Orang tu belum tantuk lagi. Kalau dia sudah tantuk, dia akan ke masjid. Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah lihat. Wa sami'na, kami mendengar, kami patuh. Farji'na na'mal salihan, kasihlah kami peluang balik ke dunia. Kami nak pergi solat ke masjid, ya Allah. Kami nak duduk di masjid. Kami lihat orang yang ke masjid itu senang. Inilah salah satu buah manis. Cinta masjid, hari kiamatnya terjamin. Itu maka kita cadangkan ada doa di sini, doa cinta masjid di bawah ni. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Jadi orang yang jauh dari masjid, orang yang tidak melakukan amal saleh di dunia, menyesal saat sesalan tidak berguna, nasi sudah jadi bubur. Subhanallah. Farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Jadi apa tujuan hidup manusia ini? Beramal saleh. Apa tujuan hidup? Amal saleh. Matlamat hidup amal saleh. Kenapa anak diantar ke sekolah? Untuk jadi anak yang saleh salehah. Kenapa cikgu mengajar? Untuk melahirkan anak didik yang saleh salehah.
melahirkan rakyat yang saleh-salehah. Kenapa memimpin? Supaya jadi pemimpin yang saleh. Kenapa mengajar? Supaya muallim yang saleh. Kenapa bersuami istri? Supaya suaminya suami yang saleh, istrinya istri salehah. Itulah tujuan hidup. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa di depan Allah, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah nampak, kami sudah dengar. Bagilah kami peluang hidup ke dunia. Kami ingin membenar-benari, ingin serius. Muqinun. Muqinun itu yakin. Sama dengan ayat di awal Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Di awal Baqarah ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kami yakin, ya berarti di dunia tidak yakin. Kalau manusia itu yakin, mesti selesai duduk di masjid. Kata ulama, orang beriman duduk di masjid seperti ikan dalam air. Itulah alamnya. Duduk di masjid itulah oksigennya. Bila dia jauh di masjid, dia sesak. Subhanallah. Permintaan insan yang bermasalah tadi untuk kembali ke dunia dijawab di sini sudah dijawab. Apa yang akan berlaku nanti sudah diterangkan di sini. Apa jawabannya? Ini jawaban dari Allah ini. Allah menjawab permohonan orang yang bermasalah di akhirat ingin balik ke dunia. Tengok, dalam jawabannya ini ada punca masalah orang tadi. Kenapa dia bermasalah? Tengok di sini nanti. Walau syi'na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kata Allah, firman Allah kepada orang yang bermasalah yang nak balik ke dunia tadi, walau syi'na, kalau Allah menghendaki, la'ataina kulla nafsin hudaha, Allah akan beri setiap orang tu bimbingan, tuntunan, hidayah, penuh masjid, tidak ada yang absen. Kalau Allah mahu, katanya Allah akan pilih semua orang. Walakin, tapi bukan begitu. Walakin haqqal qawlu minni, tapi keputusan Allah sudah mu'tamad. Apa keputusannya? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Apa maknanya? Majority jin dan manusia jadi habuan neraka. Majority. Jadi yang taat itu minority. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Majority manusia dan jin jadi habuan neraka. Dah ada warningnya ya. Di mana silapnya? Kita boleh kaitkan dengan surah Al-A'raf ya. Ayat 13 surah As-Sajdah ini nak jelas, tengok dalam surah Al-A'raf. Kenapa orang tu jadi habuan neraka? Tengok dalam surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan manusia yang masuk neraka itu di mana silapnya? La haula wala quwwata illa billah. Halaman 174 ayat 179. Halaman 174 ayat 179. Di mana silapnya? Yang orang yang akan jadi habuan neraka itu di mana silapnya? Tengok di sini. Ayat 179. Boleh dibaca ya. Walaqad zara'na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannam. Jahannam ya. Tadi pun jahannam juga. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Tadi pun dalam surah Sajadah jinnati wan nas. Sama tu ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan manusia yang menjadi habuan neraka jahanam itu majoritinya di mana silapnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika kal an'am. Kata ulama, ayat yang kita highlight dibaca berulang kali.
Ayat yang di-highlight dibaca berulang kali supaya masuk di hati. Nak memasukkan mesej Al-Quran ke hati, karena dibaca berulang kali, dibaca, tengok maknanya, insyaAllah akan lekat di hati. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'ami balhum adall, ulaika humul ghafilun, ulaika humul ghafilun. Ini warning, kita kena minta Allahumma afina wa'afu anna. Ini peringatan Allah, kita kena minta supaya kita terhindar daripada janji jahat yang dijanjikan di sini. Jangan diam. Kalau diam, macam mana Allah beri peringatan, dia tak minta perlindungan. Allah suruh kita berlindung, Allahumma afina wa'afu anna, ataupun Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah. Tengok ya, walaqad zara'na li jahannam. Allah sudah menciptakan untuk abuan neraka jahanam itu kathiran, majority daripada jin dan manusia. Silapnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada qalbun, tapi tidak difungsikan untuk memikirkan kalamullah. Tidak diisi dengan kalamullah, tidak diinstal kalamullah di dalam. Dalam hatinya apa? Kadang-kadang fulus. Apa dalam hatinya? Fulus. Kadang-kadang lah. Bukan Allah, bukan Quran. Lahum qulub la yafqahuna biha. Ada qalb, tidak difungsikan untuk memaham agama, memaham ayat Quran, memaham hadis. Kemudian apa lagi? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi bukan nak buka kitabullah, nak buka benda lain, nak tengok benda lain, bukan kitabullah yang dilihatnya. Patutnya sebelum tidur kitabullah, bangun tidur kitabullah, pagi petang kitabullah. Ada dulu kawan hamba di Selangor, istrinya meninggal, dia muadzin di masjid, Bilal di masjid, tapi di sana masjid itu panggil surau Pak, dekat Selangor kebanyakan surau, masjid jarang, tapi surau di sana lebih aktif dari masjid, lebih hidup. Ini Bilal di masjid, surau Ar-Raudhah, tengok di internet, surau Ar-Raudhah section 3 Bandar Baru Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Dia ini muadzin Bilal, dan dia datuk, dia dapat 5 anugerah datuk, 5 negeri yang kasih dia datuk. Tapi dia Bilal di masjid. Tiba-tiba istrinya meninggal. Kawan hamba datang melawat. Dia tengok datuk tu macam tak sedih. Datuk tak menangis ke isteri datuk meninggal? Buat apa saya menangis katanya? Dia ahlul jannah. Dia ahlul jannah. Di mana datuk tahu? Pagi Quran, petang Quran. Pagi Quran, petang Quran. Subhanallah. Tahajud tak tinggal. Duha. Puasa Senin Kamis katanya, Senin Kamis sejak dia kahwin, tak tinggal. Kecuali tak sekali 2 kali saja. Dan dia tak pernah melukai hati saya, kata Datuk. Yang jelas, pagi Quran, petang Quran, pagi Quran. Kalau orang tu rajin berinteraksi dengan kalamullah, inilah salah satu tujuan amal saleh ya. Insya Allah selamat, tak payah risau. Orang tadi di mana silapnya? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi disalahgunakan, tidak disyukuri. Lagi walahum adzan, ada telinga dengar yang lain, dengar yang bisik, tidak mau mendengar yang baik, tidak tahan telinganya. 3 kesilapannya ya, qalb, hati, ain, ayun. Ayun itu jamak kepada ainun, ain itu satu ya. Qulub itu juga qulub jamak kepada qalbun, ayun jamak kepada ainun. Ini belajar bahasa Arab ya, plural dan singular dan plural. Singularnya qalbun, jamaknya qulub. Ainun, uyun, ayun juga ayun. Adzan,
Azan jamak pada uzun. Azan. Azan. Ya, azan, bang tu azan juga. Azan. Azan. Uzna, al-uzna, azan. Azan. Tapi tidak ada alifnya barangkali. Azan. Baik, 3 silapnya. Tidak memanfaatkan 3 fungsi besar, 3 fasiliti besar yang diberikan Allah, tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah maka orang itu jadi habuan neraka. Subhanallah. Lalu dikatakan di sini macam mana? Orang yang tidak memanfaatkan qalb, hati, ayun, mata, azan, telinga, ulaika kal an'am, katanya di sini. Ini pedas ya. Ini macam karabau nih. Karabau disembelih lagi untuk korbannya. Ulaika kal an'am, orang ini macam hidupnya macam kerbau. Makan kejamban, makan kejamban, makan kejamban, makan kejamban. Beranak. Balhum adal, malah lebih dari kerabau lagi. Ini Quran yang cakap ya. Orang yang hidupnya tidak memanfaatkan 3 fungsi tadi, hanya perut saja mau diisi. Bila sakit pergi hospital, exercise dan lain-lain, melayani keperluan jasad saja, itu namanya insan jasadi. Insan jasadi, insanun jasadi, manusia yang mengurus jasad saja. Subhanallah. Lalu ulaika humul ghafilun, mereka gelaran, ada kasih gelaran di sini, ghafilun, insan yang lengah dan lalai. Kita balik lagi ke surah Sajadah tadi. Jadi kata Allah di sini, bila orang nanti di hari kemudian nak minta balik ke dunia, kata Allah, walakin haqqal qawlu minni, sudah mu'tamad keputusan Allah, mana dapat balik ke dunia lagi katanya. La amla'anna jahannam, akan dipenuhi neraka jahanam itu minal jinnati wal nas, majoriti manusia dan jin ajmain, majoriti yang tinggi. Tengok di sini silapnya. Di sini ayat 14 diterangkan juga kesilapan orang tu. Fadzuku, saat orang tu minta nak balik ke dunia, Allah memberi ancaman, fadzuku, rasalah, bima nasitum, karena kamu lupa dulu, lupa nak ke masjid, lupa nak baca Quran, lupa nak menambah ilmu. Ini bahaya lupa, ini bahaya lupa. Fadzuku, rasalah, bima nasitum, karena kamu dulu lupa istri, lupa suami, lupa istri tidak mengingatkan suami, suami tidak mengingatkan istri. Itu maka ada dalam hadis Rasulullah mengajar kita doa ya, dulu dah pernah dikasih, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Patah sudah, sebelum Covid lagi sudah disampaikan doa itu. Allahumma inni as'aluka qalban syakira, ya Allah kurniailah hamba ini hati yang syakir, hati yang bersyukur, wa lisanan dzakira, lisan yang rajin berzikir, wa zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah, istri mukminah yang membantu saya untuk mengurus urusan akhirat ya Allah. Kalau ada yang mau nanti boleh hamba kasih lagi ya. Tapi tanya mungkin EJK Meji mungkin ada disimpannya sudah. Coba kita baca, Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ada jemaah dibacanya dalam sujud. Apa maksud doa ini? Supaya Allah kasih pasangan hidup yang membantunya untuk urusan akhirat,
Ada jemaah baca doa dalam sujud katanya mujarab sekali doa ini Ustaz katanya. Mujarab doanya. Itu doa dibaca oleh suami. Nanti dibaca istri juga. Doa yang sama dengan redaksi yang berbeza sedikit. Zaujatan ditukar dengan zaujan mukminan. Nah, dibaca oleh istri. Jadi ada doa untuk istri, ada doa untuk suami, ada doa untuk anak. Dulu sudah dikasih tuh ya. Baik. Jadi di mana silap orang ini? Bimana situ orang itu lupa. Istri tidak mengingatkan suami, suami pun lengah. Patutnya suami istri ini saling bahu membahu, kerjasama, bagaikan aur dengan tebing, seperti yang disolat dalam ayat surah apa tuh? Surah At-Taubah. Ada ayat di sana yang mengingatkan kita patutnya suami istri ini kerjasama, bahu membahu, berganding bahu, beribadat. Apa kata orang Melayu, ibarat buluh dengan tebing. Nah, boleh dilihat ya surah At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim, halaman 198. Ayat yang menggesa mukmin mukminah suami istri kerjasama bahu membahu. Halaman 198 ayat 71. Surah At-Taubah ayat 71 menggesa kita ini suami bantu istri, istri bantu suami, mak bapak bantu anak-anaknya, anak-anak bantu mak bapaknya. Nah, boleh kita baca ya ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allahumma ij'alna minhum. Ini doa yang bisa kita kena minta. Berbeda dengan tadi. Tadi Allah ma'afina wa'afana, itu ayat yang memberi ancaman. Kita minta perlindungan. Ini ayat yang bisa kita kena minta, ya Allah, saya mau seperti ini ya Allah. Nah, bagi ke dia ini ya Allah, bagi saya ini ya Allah, Allah maj'alni minhum. Nah, karena belajar ya, bukan baca-baca saja kemudian diam. Baca doa, baca doa, baca doa. Baik, wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin lelaki, mukmin perempuan, termasuk suami dan istrinya, mak bapak dengan anak-anaknya, adik-beradik juga, jemaah juga, jiran tetangga juga, masyarakat juga, rakyat juga, termasuk di dalamnya. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, bahu membahu, kerjasama, bagaikan aur dengan tebing. Kata orang Melayu ya, bagaikan aur dengan tebing ataupun bagaikan buluh dengan tebing. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, dalam menegakkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dalam mencegah dari perkara mungkar. Patutnya suami bila balik dari masjid ya, tengok istrinya pegang Quran, alhamdulillah, dia kena cakap jazakillahu khairah. Bila balik dari masjid tengok istri pegang Quran, atau istri pegang tasbih, atau istri duduk di atas sejadah, atau dia baca Quran atau macam mana, suami kena sebut sama istri jazakillahu khairah, barakallahu fiik. Ini adab nih ya. Ataupun yang paling hebat lagi, inni uhibbuki fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Allah suruh saya mencintai kamu karena kamu ikut perintah Allah. Itu adabnya. Nampak soal istri, suaminya balik dari masjid, barakallahu fiik, jazakallahu khaira, alhamdulillah. Jangan diam saja. Ataupun sama-sama ke masjid, lagi bisa ya. Nampak anak salat, nampak anak mengaji, barakallahu fiik, jazakallahu khaira. Ini semua dalam hadis Nabi. Dalam hadis. Jadi
Kita mengembalikan perihal itu kepada Allah, kita memuji Allah, kita berdoa supaya Allah tambahkan lagi. Banyak yang lost dalam hidup ni. Banyak yang lost. Banyak yang lost. Sokongan dengan doa, bahu membahu. Paling kurang alhamdulillah, paling kurang alhamdulillah, paling kurang alhamdulillah, alhamdulillah, paling kurang alhamdulillah. Dia pun jawabnya paling kurang alhamdulillah juga. Nampak istri pegang Quran, alhamdulillah kata suaminya. Kata istrinya, alhamdulillah. Oke, jangan diam saja ya. Baik, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna as-salah. As-salah nomor 3. Kedudukannya di sini as-salah nomor 3. Nomor 1 amar ma'ruf. Nomor 2 nahi mungkar. Nomor 3 as-salah. Nomor 4 wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Nomor 5 taat kepada Allah dan Rasul. Apa rizalnya? Ada rizal di sini. Apa dapat? Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah keluarga yang akan dilimpahi rahmat Allah. Siang malam dapat rahmat, siang malam dapat rahmat. Innallaha azizun hakim. Itu di dunia ya. Di akhirat nanti ini. Di akhirat tengok ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannat. Dia dapat jannah. Jannah. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai minuman di dalam jannah tadi. Khalidina fiha, mereka kekal dalam jannah. Wa masakina thayyibah, mereka akan mendapat istana-istana yang indah nanti di sana. Pasangan hidup yang kerjasama di dunia, tersedia baginya istana-istana nan indah nanti di sana. Wa masakina thayyibah, masakin itu istana, gedung. Jamak pada ada juga masakin, orang miskin, masakin. Ini masakin jamak pada maskan. Maskan itu kediaman. Maskan kediaman. Kalau sakin penghuni. Wa masakin thayyibah, tersedia untuknya istana-istana nan indah nanti di sana. Fi jannatin, di dalam surga Adan. Wa ridwanum minallah, dan Allah meridhai pasangan itu. Ini nikmat yang paling tinggi. Allah suka sama pasangan itu. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang, inilah keuntungan yang hebat. Lalu kita akan minta, Allahumma ja'alni minhum. Allahumma yassirli juga boleh. Mudahkan bagiku ya Allah. Subhanallah. Kita tadi belum habis lagi surah Sajadah tadi, ayat berapa tadi? Ayat 14. Fazuku, rasa orang nak minta balik ke dunia, Allah beri dengan ancaman yang pedas. Rasalah, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia, kami nak pergi masjid. Kata jawabannya apa? Zuku, rasalah azaba. Fazuku bima nasitum, rasalah karena kamu dulu lupa. Liqa yaumikum haza, kamu melupakan saat bertemu dengan Allah. Inna nasinakum, kamu sekarang dilupakan. Dulu kamu lupa, sekarang kamu dilupakan. Dulu kamu tak ingat, sekarang kamu tak diingat. Orang yang mengingat Allah, Allah akan bantu. Itu dalam kertas ini 7 golongan yang selamat. Kita boleh baca sendiri ya, karena sudah ada dalam khutbah Jumat juga. Wa dzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. 2 kali zuku tu, rasalah. Kemudian rasalah 2 kali. Wa dzuqu, rasalah azabal khuldi, azab yang kekal abadi ini, bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, rasalah azab ini lantaran perbuatan kamu sendiri. Kata orang Melayu, tangan menyincang, bahu memikul. Perbuatan jahat orang itu akan menimpa dirinya. Bima kuntum ta'malun, lantaran perbuatan kamu sendiri kembali kepada kamu. Kalau orang pecinta magic, kita ada cakap ya, di sini dalam faktor nomor berapa? Nomor 3 dalam hadis ini ya. Dia akan mendapat perlindungan Allah nanti di sana. Kalau di belakang di bawah tajuk habuan dan aset pecinta masjid ini maksudnya di sini kalau kita ke masjid baca Quran, ada hadisnya di sini, hadis riwayat Imam Muslim. Apa katanya? Kalau orang itu pergi ke masjid di pagi hari, ini khas pagi ini, khas untuk pagi hari. Kalau dia baca Quran, 1 ayat dibacanya, habuannya 1 ekor unta besar gemuk. Ini hadisnya di sini. Boleh kita dengar hadisnya sekejap ya. Ayyukum yuhibbu an yaghdu,
an yaghduwa kulla yawmin ila bathan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahim faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayu'allim aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalath khairul lahu min thalath wa arba' khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Rasulullah nak merangsang sahabat membaca Quran di masjid. Apa kata Rasulullah? Siapa dalam kalangan kalian yang mau berangkat setiap pagi ke pasar, ke tamu, Pak? Dulu namanya bathan ataupun akik. Pagi-pagi pergi ke tamu katanya. Kemudian balik dari tamu dari pasar bawa 2 ekor unta besar gemuk. 2 ekor. Kalau 3 dia tak boleh bawa. Karena tangannya 2 saja kan. 2 saja. Balik dari pasar pagi membawa 2 ekor unta besar gemuk tanpa melakukan dosa, tanpa terputus silaturahim. Artinya dia balik membawa unta dengan gratis, bukan curi orang punya unta, bukan. Sahabat menyahut, ya Rasulullah kami mau, kata sahabat. Lalu baginda menjelaskan, tengok di sini, jika kamu berangkat pada pagi hari ke masjid, nah, sekarang kita berada di masjid, lalu kamu pelajari atau kamu baca 2 ayat Quran. Tadi kita semak 3 ayat surah Sajadah, kita semak lagi surah Al-A'raf, kita semak lagi surah At-Taubah. Ada berapa ayat tadi itu? Mungkin kalau campur-campur sudah dekat 10 ayat. Jika kamu belajar 2 ayat saja, katanya, kamu saat pulang dari masjid akan diberi nilai seperti mendapat 2 ekor unta besar gemuk. Kalau 3 ayat, 3 ekor unta. Kalau 4 ayat, 4 ekor unta. Kalau lebih banyaklah. Nah, inilah diantara habuan aset peserta masjid. Jangan lupa baca Quran. Sekarang kita membincangkan Al-Quran. Setiap ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kenapa Nabi Muhammad dulu cakap unta? Karena yang ada depan mata mereka unta. Dan harta kekayaan mereka yang paling dibanggakan, yang paling diminati unta. Itu maka dalam Quran banyak unta, dalam hadis banyak unta. Dulu tak ada kereta mewah. Nah, unta ini kendaraan mewah zaman dulu. Jadi kalau kita aplikasikan untuk zaman sekarang, mungkinlah 1 ayat tuh 1 Mercedes contohnya. 1 ayat tuh 1 BMW contohnya. Nah, begitulah ya. Jadi jangan lupa membincangkan kalamullah, membaca Al-Quran. Nah, bila kita baca Yasin ya hari Jumat ya, baca surah Kahf. Tapi ini karena di masjid. Nah, itulah nilainya. Yasin 93. Nak genap 100 ayat, baca Was-Sama'i wat-Thariq 17. Nah, Yasin campur Was-Sama'i wat-Thariq 100. Al-Waqi'ah 96 ayat. Campur dengan suratul Ikhlas 4 ayat 100. Idza waqa'atil waqi'ah tambah dengan Qul huwallahu ahad, dah 100. Begitulah ya. Kita baca surah Kahf lebih 100 ayat. Baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk 30 ayat. Baca surah Sajadah 30 ayat. Nah, inilah kita diajar bersaing ya, bersaing di antara jemaah dengan jemaah, di antara EJK dengan jemaah, di antara imam dengan jemaah, Bilal dengan jemaah, sahabat dengan sahabatnya, di antara ahli keluarga juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa tadi sekali lagi ya. Pertama doa cinta masjid. Yang kedua doa agar kita tergolong dalam golongan orang yang dinaungi di hari akhirat nanti. Doa yang di atas itu doa agar kita tergolong dalam golongan yang selamat nanti di akhirat, termasuk 7 golongan ataupun salah satu di antaranya. Allahumma ja'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak pada hari kiamat. Itu maknanya ya. Allahumma ja'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'al mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Yang di bawah doa cinta masjid ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima
اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجين مؤمنين يعينان على أمر الآخرة يا حي يا قيوم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه مولاها اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أمة محمد الأحياء منا والأموات اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران وارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وادخلنا الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.